Apa kabar semua sahabat Femina? Ketemu lagi dengan saya Raja Pameswara, Senior Fashion and Beauty Editor dari Femina. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru. Ngobrol apa? Ini aku tulis dulu deh di kolom komentar ya, sebentar. Whoops. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang sebenarnya udah sering kita bahas juga di Femina terutama. Karena memang kita-kita nih yang mukanya wajah-wajah Asia itu memang nggak punya hidung yang mancung kayak bule gitu ya, ataupun tulang pipi yang tinggi. Dan memang fiturnya lebih soft, lebih lembut, lebih round. Menjadi sebuah keunikan sendiri untuk kita yang punya wajah Asia. Dan itu juga banyak terjadi di perempuan-perempuan Indonesia gitu. Banyak yang antara keturunan ataupun tidak, tapi memang wajah kita unik, khas. Hari ini kita akan belajar trik make up supaya kita bisa tampil lebih sempurna, tampil lebih menarik, mengeluarkan pesona kita dengan make up. Kayak gimana? Kita akan belajar langsung dengan seorang professional makeup artist yang sering banget bagi-bagi triknya. Kalau kalian follow beliau, kita langsung undang aja. Tadi aku lihat sepertinya sudah ada ngobrol dengan Philip Squawk, seorang makeup artist yang sangat kreatif dan punya segudang trik make up yang supaya tampilan kita tuh paripurna gitu ya. Kalau istilahnya Philip. Kita tunggu Philip, aku udah invite, semoga sebentar lagi bisa join. Sambil menunggu Philips gabung, kalau misalkan ada yang Hai, selamat sore kokonya. selamat sore. Apa Apa kabar, Lip? kabar teman-teman semuanya? Baik-baik banget. Sangat Alhamdulillah baik baik juga. sekali. Sehat ya. Sehat banget. Nah, tadi aku udah sempat mention sedikit nih bahwa kita akan ngobrolin tentang trik make up untuk wajah Asia. Tuh ada Mbak Peti, tuh dada-dada. Hai Mbak Peti. Hai Mbak Peti, how are you? Nah, untuk sahabat Femina ataupun followersnya dari Philip yang ingin ikutan ngobrol atau mungkin tanya-tanya, ada keluhan tentang sesuatu yang nggak pede dengan wajahnya, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita tanyakan ke Philips di akhir acara ya, di sesi tanya jawab kita tanyain apa sih solusi dari Philips gitu ya. Nah, Lip, kita langsung mulai aja ya, karena ini banyak pertanyaan. Aku mau tanyain juga tentang tren. Nah, kita akan bahas tren dulu, baru nanti tentang trik make up sendiri ya. Pertama, penerawanganmu tentang tren make up 2022 itu apa? Apa yang menonjol di 2022 nih kalau dari segi make up? Paranormal kali Adi Terawang. Gimana? Jadi, Ja, menurut aku tuh ya, kalau misalkan di tahun 2022, warna itu akan lebih eh, banyak bermain. Contoh, kayak macamnya udah bukan coklat doang ya, udah mulai ada orange. Tahun lalu sebenarnya orange udah masuk, pink udah masuk, udah memasuki warna sedikit warna biru, warna hijau akan masuk gitu. Nah, akan muncul juga dengan warna glitter, comeback. Jadi Glitter ya, semua bukan cuma teman-teman shimmer ya. Glitter ya. bukan shimmer, glitter kembali lagi. Nah, buat teman-teman yang takut pakai glitter itu nanti aku bakal jelasin beberapa trik gimana caranya supaya nggak jadinya lebay. Dan di video klip luar negeri pun aku ngeliat udah banyak artis yang bukan hanya matanya pakai glitter, badan dan rambutnya pun pakai glitter. Ya kan? Mungkin karena udah kelamaan tutup masker, ya kan? PPKM, ya nggak sih? Benar, benar banget. Jadi orang mau balik lagi untuk ke tampil dan disco. Pada kangen nggak sama disco? Jadi Hai, memang ada warna-warna Intan mencolok loh. keluar semua ya. Warna-warna mencolok keluar semua dan juga sentuhan Warna glitter
akan tampil gitu ya. Ngomong-ngomong soal Mm, disco, salah satu mm, yang dibilang banyak muncul lagi di tren itu adalah tren 80-an, 90-an, 2000-an. Memang yang bener. era-era ajojing dan disco-diskoan itu semua keluar sekarang. Menurut Philips kenapa sih ini tren ini muncul lagi? Karena kan kalau menurut aku sih tren itu akan terus berputar ya, Ja, ya. Yes. Dan orang udah capek di rumah aja gitu kan. Eh, Dia pengen sesuatu yang show gitu. Jadi pengen sesuatu yang bikin ada gemerlap, gemilang seperti harapan kita untuk masa depan mungkin Lebih cerah ya. lebih cerah seperti itu. Dan Hmm. jangan salah, lipstick orange itu akan kembali Lipstick lagi. orange. Seger Orange, ya. blush on orange akan kembali lagi. Jadi warna-warnanya sebenarnya emang Gitu. mencuri perhatian ya. Berani dan mencuri perhatian. Berani, berani, tapi harus hati-hati ya. Karena Hmm. terlalu berani, takutnya jadinya eh, jadi eh, antara make up yang glamor sama make up panggung itu jadi saru. Harus hati-hati. Ah. Jadi kita harus tahu penempatannya kapan kita mau make up yang emang glamor dan tampil, kapan yang memang untuk make up sehari-hari gitu ya, Lip ya. Hmm. Tapi memungkinkan nggak sih Tuh. tren tren make up yang warna-warni ini di orang Asia? Soalnya kan kita banyak melihatnya itu contohnya di banyaknya bule ya gitu, Eropa gitu, atau kulitnya yang putih atau bahkan yang keturunan Afrika sekalian kulitnya legam gitu kan warnanya makin kelihatan. Di kulit Asia yang kuning langsat gitu, apakah mungkin ataupun sawo matang apakah mungkin pakai warna-warna seperti ini? Sangat mungkin sekali karena di kulit kita itu ada ya apa kita itu di antara putih dan antara gelap. Jadi kita itu sangat memungkinkan sekali. Dan kalau menurut aku buat teman-teman dan pendengar Femina sekalian, ingat TV udah 8K, masa makeup masih Sevia. Kamera udah canggih banget ya, make upnya juga harus menyesuaikan gitu ya. Harus menyesuaikan. Oke, misalkan aku nggak berani, misalkan pakai warna biru, apa? Ya udah jangan harafiah langsung biru satu mata, tapi kasih ujung sedikit warna biru atau eyeliner. Misalkan aku nggak berani pakai eyeliner biru, kasih ujungnya aja eyeliner warna biru, bagian depannya warna hitam itu bisa. Jadi dikasih sentuhan biru supaya agak seger. Gitu. Hmm. Jadi jangan harafiah dan ingat jangan takut. Takut hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Sama make up nggak boleh takut. Kalau dengan makeup tuh emang harus have fun ya. Kita coba-coba Have mana yang cocok, fun. mana yang enggak. Emang Heeh. harus dicoba gitu. Jadi emang harus harus berani nyoba di rumah. Lihat mana yang cocok baru Mm-mm. dipakai keluar gitu ya, Lip ya. Kan ada kamera, semua handphone, kayak teman-teman udah punya handphone deh ya, Hmm. yang ada kameranya. Kalau misalkan nggak berani, coba foto selfie. Serem nggak mukanya? Kalau serem, jangan dipakai gitu. Tapi kalau misalkan pas di foto before sama after perbedaannya tipis, ya udah, go ahead, Hmm. jalanin aja. Gitu ya. Tuh. Nah, Mm-mm. kalau aku sekarang ngomongin tren Jangan makeup, pakai filter ya. Jangan pakai filter ya. Ingat, tapi jangan pakai filter gitu. bener, jangan pakai filter. Karena Ya, kehidupan nyata nggak ada filternya ya. nggak ada filter. Oke, aku mau nanya ini sekarang. Kalau di Asia, sekarang trennya istilahnya kiblat makeup itu sekarang semuanya ke Korea gitu ya. Semua melihat Korea, Korea, Mm-mm. Korea. Apakah akan seterusnya begitu atau Philip sudah punya lagi-lagi penerawangan sebagai paranormal makeup ini gitu? Apakah ada penerawangan bahwa the next trend akan bergeser dari Korea kemana? Ke Cina. Oh, Cina yang kayak Ke gimana nih? Cina. Cina bukan yang make up yang buat nari itu ya, bukan Hmm. yang nari apa opera ya, bukan ya gitu. Make up ke arah ke
Chinese makeup itu yang kayak pipinya blush on. Kan Korea nggak ada blush on di sini nih. Hmm. Nggak ada. Cina tuh blush onnya di sini. Gitu. Hmm. Ya kan? Nyambung ke bawah hidung sini. Bawah hidung blush on. Itu udah kayak gitu, Korea ngasih mata, bentuk mata aegyozal. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu aegyozal itu apa, kayak contoh bikin kayak bentuk gambaran cengkukan kantong mata ya. Hmm. Kalau di Cina itu ada cengkokan kantong mata sama dikasih garis-garis bulu mata palsu bagian bawah. Itu saya sudah ngelihat teman-teman kayaknya udah banyak yang posting kayak apa bikin mata tuh garis-garis sebenarnya hampir mirip makeup anime sih ya. Iya sih, lihat gambar bulu Tapi mata palsu. uh, Iya. uh, tapi dibikin lebih natural gitu. Hmm. Iya sih, Dan kalau Korea warnanya memang kadang-kadang juga kita ngeliatnya kayak sembab gitu ya matanya ya. Kalau di yang versi mm-mm. China justru enggak ya. Lebih kebuka. Udah kayak gitu, penggunaan bulu mata palsu juga kan sudah tidak secetar zaman dulu. Orang-orang Benar. sudah pakai bulu mata palsu yang zaman dulu orang aku bilang nih, ini bulu mata palsu yang Pak tanam di bawah itu belum ada digituin. Ternyata sekarang baru keluar bulu mata palsu yang tanamnya di bawah gitu. Hmm. Tapi aku thanks God juga sih apa masyarakat Indonesia sekarang sudah mengalihkan make up-nya tidak terlalu bold seperti zaman dulu. Gitu aja. Hmm. Lebih natural ya kalau sekarang ya. Lebih lebih natural, lebih wearable. Dan buat teman-teman kayak misalkan yang makeup pengantinnya 5 tahun yang Mahini. lalu dengan 5 tahun yang lalu dengan bawahnya silver itu mungkin nangis kali ya sekarang ya Ja ya ngelihat make up-nya Ja. Ya nggak sih? Ngelihat make up-nya ya, kenapa make up gue kayak gini gitu. Kalau natural memang lebih Karena everlasting gitu natural, kan. Natural lebih everlasting. everlasting sampai bener, sampai dunia meledak juga itu bakalan tetap ya begitu gitu. Natural, make up no make up Make up no make up gitu. ya. Oke, Mm-mm. sebelum aku mulai tanya tentang trik make up-nya sendiri, aku mau ngingetin lagi, kalau misalnya followers Philips ada yang mau tanya-tanya, atau ikutan ngobrol, atau mungkin curhat sekalian, Mm-mm. Kak, aku bingung hidung aku begini, 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 bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan dicatat, dikumpulin sama admin, dan akan ditanyakan sesi tanya jawab nanti di penghujung live. Oke, sekali lagi, kalau mau tulis pertanyaan atau komentar, bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti ditanyain di akhir acara. Oke, sekarang kita mau langsung tanya-tanya tentang trik. Mau how to-nya nih ya, Lip. Sebenarnya Mm-mm. kesalahan paling umum wanita Asia pas lagi make up itu apa sih? Bulu mata kepanjangan. Ah, jadi mestinya gimana? Harusnya seberapa? Jangan panjang, jangan ketebelan, jangan kepanjangan. Mata akan Hmm. lebih sayu, lebih 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 apa sih? Lebih droopy. Udah kayak gitu kalau lighting ada di atas, kayak contoh misalkan ada lampu di atas, Hmm. nanti kayak ada bayangan gelap di bawah mata. Benar, benar, Seperti benar. itu. Udah gitu bedak ketebelan. Masih saya temuin apa eh, make up seperti kayak ngecat. Kayak dilabur ya. Ah, itu. Eh, Oke, eh, tolong harap di-tone down sedikit. Aku tahu apa setiap orang tuh punya skin tone masing-masing. Ya. Bangga akan skin tone kalian. Jangan yang gelap pengen jadi putih, yang putih pengen jadi gelap enggak. Aku enggak proud akan itu. Aku lebih suka wanita yang bangga dengan kulitnya dia sendiri, Betul. bentuk mukanya sendiri gitu. Kayak misalkan hidung aku pesek, aku pengen operasi gitu. Kalau di Cina sih ya hidung besar itu bawa hoki malahan. Ngomong-ngomongin Chinese New Year juga kan ya Ja ya. Karena Benar banget, bentuk sebentar lagi. muka ben, ben,
bentuk muka itu, bentuk muka bulat, bentuk hidung lebar itu menunjukkan hoki kalau menurut Chinese-nya Hmm. gitu. Jadi kita hanya bikin bukan bikin jadi muka yang berbeda, tapi muka kita lebih kelihatan konturnya aja Hmm. gitu. Kesalahannya ya kayak gitu, bulu mata, Bulu mata eyeliner keranjangan, ketebelan, foundation sama satu ketebalan. lagi foundation ketebelan, alis Tolyongto, oh Tolyongto, golok pembunuh naga ya. Ngeblok gitu ya. Yes, gitu. Sama yang suka pakai ombre lipstick, usahakan jangan ombre pakai warna ungu tua di bagian dalamnya. Itu Oh, I say no. Bagian kenapa? tengahnya itu kayak orang habis makan jamblang nggak sih, Ja? Agak scary ya kalau dilihat-lihat ya. Kalau kalau ungu tua itu kayaknya nggak natural deh. Kalau misalkan merah, merah ke orange, pink itu masih oke. Tapi kalau misalkan ungu tua itu kayak orang habis keracunan atau habis makan jamblang, tuh Intan aja langsung ketawa tuh. Iya, Mbak Intan gitu. Mm, 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 mm. Tapi emang iya sih, mungkin kalau ungu tua mungkin sebaiknya bagian luar, liner luar ya, untuk di ombre yang bagian light ke bagian tengahnya ya. Jangan justru taruh Mm, di mm. tengahnya ya. Yes. Nah, kalau misalkan pada bingung, aku pengen ombre gituin, tapi bibir aku kelihatan takut kelihatan gede gituin, Hmm. takut kelihatan gede. Ya udah ombre yang dalamnya merah. Kalau misalkan aku bibirnya tipis, pengen kelihatan besar, ya udah yang pakai lip liner di bagian luarnya, Luarnya. Di garis gitu. luar bibir. Garis luar bibirnya dan Hmm. penggunaan lip gloss itu akan sangat membantu membuat bibir lebih full lips. Ya, Apalagi lip glossnya misalkan dicampur sama glitter. Wadaw, itu bibir jadi seksi. bisa nggak sih dipakai highlighter dikit biar lebih plumping? Karena aku lihat beberapa orang ya, setelah pakai lip gloss, dia Mm-mm. pakai 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 highlighter lagi di bagian sini ya nih biar lebih plump gitu. Itu bisa nggak sih atau pakai glitter khusus? Nggak bisa pakai highlighter? Kal- Kalau aku sih ya, kalau misalkan pakai lipstick matte, itu bisa dipakein glitter dipakein highlighter di bagian tengah-tengah bibir. Tapi akan memberi kesan tekstur bibir, akan garis-garisnya akan kelihatan. Aku nyaranin lebih gunakan lip gloss dicampur glitter. Glitternya pakai apa? Glitter yang buat mata, ya, dicampur di mix, ya kan? Lagu aja enak, di remix gimana make up? Di remix enak loh. Jadi dicampur dulu di palet, baru diolesin ke bibirnya gitu ya. Oh Ah, wow, Filipe Karunia gitu. join. Hai Hai, Filipe. halo Kak Filipe. Jadi gitu ya. Memang kalau untuk tips bibir yang kelihatan lebih penuh seperti itu ya. Aku sekarang mau nanya nih, kalau masih berhubungan dengan tadi, bagian mana sih yang sebenarnya harus ditonjolkan dari kita berias gitu ya, apalagi terutama wajah-wajah Asia yang tentunya kamu, Philip banyak banget megang wajah Asia di Indonesia. Bagian mana yang sebaiknya ditonjolkan, bagian mana yang sebaiknya disamarkan untuk tren 2022 ini? Pilih salah satu. Hmm, Mau mau mata atau mau bibir? mata atau bibir? Pilih Oke. salah. Kalau mata jerit, bibir harus tone down. Kalau bibir jerit, mata harus tone down. Kalau dua-duanya jerit, jadi gotik. Goyang itik. Kalau dua-dua jerit kayak film horor ya, jerit semua gitu ya. Nggak Jerit nakutin semuanya. ya. Jadi kalau misalkan mata mau
apalagi yang sekarang kan masih pada pakai masker. Ya Hmm. udah, mainkanlah teman-teman eyeliner itu, apalagi misalkan yang pengguna kacamata, ya kan? Setiap hari males misalkan pakai bulu mata, ya udah pakai eyeliner. Yang pakai kontak lens warnanya terlalu muda, kalau nggak pakai eyeliner, matanya jadi kelihatan kayak katarak. Lebih baik pakai eyeliner sedikit gitu. Pakai eyeliner biar matanya lebih jadi fokus, lebih kelihatan besar dan segar ya berarti ya. Heeh. Eyelinernya Tapi itu nggak benar usah banget. susah-susah kok. Eyeliner pensil aja. Tapi itu benar banget sih karena memang beberapa yang pakai kacamata kalau pakai bulu mata kepanjangan tuh nabrak sama sama kacamatanya sama lensanya kan jadi nggak bisa ngedip malahan. Heeh. Itu Nyangkut, banyak bener. kejadian. Heeh. Ah, oke. Sekarang kalau misalnya make up yang bisa dikatakan make upnya bagus itu kriterianya apa aja sih? Kalau aku bilang make up itu bagus, itu dari kanvas yang bagus. Hmm. Contoh kulitnya udah bagus ya, make upnya natural, tipis, udah kayak gitu memberi kesan make up nggak sih? Ini cakep banget deh. You look so gorgeous gitu. Kayak misalkan eh, ini anak pakai alis nggak sih? Tapi kok Hmm. bagus deh alisnya deh gitu. Hmm. 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 Gitu. Bikin orang pengen tahu lebih J- lanjut gitu ya. Make up itu kan kamuflas. Kamuflas itu nipu. Kalau nipu itu harus pinter loh sayang. Benar, 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 benar. Jangan jangan nipu nggak jangan sampai kelihatan. Di sini ada kakak Philip V Karunia ya. Itu make upnya juara untuk naturalnya. Bener banget. Oh, ada Grace Gunawan tuh. Hai Grace. Iya, jadi memang Hai benar ya bahwa Grace. yang namanya make up natural, istilah benar sih. Kalau make up itu sebenarnya kamuflase karena kita istilahnya mengkoreksi bagian yang kita tidak suka, kita juga Mm-mm, menonjolkan bagian yang kita ingin tonjolkan, sehingga memang itu ada mm-mm, permainan trik-triknya di situ untuk tampil lebih menawan gitu ya. Kalau memang ketahuan mm-mm, nipunya memang benar sih, kalau ketahuan nipunya namanya bukan nipu gitu ya, melek-melek gitu ya. Oh, mm-mm, itu makanya kenapa harus subtle gitu ya. Oke, sekarang kita mau langsung ngomongin tentang triknya nih, Lip. Untuk mm-mm, bagian mata, terutama mata yang sipit atau monolit, saran dari mm-mm. Philips diapain? Atau mungkin ada peraga contohnya kata kamu ada bisa contohin nggak Oke, diapain? kalau monolit pakai eyeliner pensil ya Hmm. di akar bulu mata sini. Paling penting eyeliner akar bulu mata sini pensil. Kak Philip, aku takut bleber. Hmm. Eyeliner akar. Ambil setting powder, habis pakai eyeliner pensil, bubuhin di kuas, kasih setting powder. Setting powder, bukan loose powder, ya. Ah, oke, Setting setting finish, powder. setting finishing powder, bukan loose powder. Loose powder itu buat ngeset doang. Kalau finishing itu untuk ngeset dan bikin Nempel. teksturnya itu nempel gitu. Pakai yang bentuknya powder, dikasih pakai itu aja, pakai cotton bud digini-giniin. Itu akan awet ya. Ah. Pakai yang pensil, lalu ujungnya, karena kan ini kan katanya monolit. Kalau misalkan Hmm. contoh contoh aja ya, kalau aku pakai eyeliner di sini atas Hmm. monolit, ini akan ketutup begini tuh, Benar. ya Ah, kan? kelipat. Nah, jadi usahakan pakai di akarnya dan bagian ujungnya sedikit ditambahin. Pakai yang cair boleh, pakai yang pensil boleh ditarik sedikit, set gitu. Kalau misalkan kesusahan, pakai cotton bud Hmm. Kalau usah pakai gitu. cotton bud. Terus, Oke. susah kak? Ya emang agak susah. Maksud gini, segala sesuatu tuh nggak ada yang instan sayang. Semua Hmm. itu harus butuh belajar ya. Asal giat berlatih dan makan sehat setiap hari, saya yakin Anda bisa. Emang Ya, harus dicoba kalau ya, harus memang latihan pelan-pelan ah, ya. ah, harus dicoba gitu. Karena Hmm. makeup itu harus latihan, harus berlatih dan makan
makan sehat setiap hari. Kalau nggak sehat berarti kan nggak bisa make up, ntar tremor. Geret-geret ya tangannya kemana-mana Gini-gini. ya berkarya ya. Mm-mm. Pertanyaanku, kita tuh sering banget orang-orang Asia yang apalagi yang monolit udah pakai misalnya pakai habis itu pakai eyeshadow gitu ya, tapi begitu melek lah kelipet matanya ketutupan gitu. Kalau pakai kan nyelip ke dalam, nggak kelihatan juga pas Mm-mm. melek. Itu mesti gimana Mm-mm. jadi nyelip? Kalau pakai eyeshadow ya tetap di atas kelopaknya itu, di atas kelopaknya Hmm. itu, di atas kelopaknya itu supaya lebih kelihatan berbinar, kasih tengah-tengahnya glitter sedikit, itu akan lebih cakep. Glitter ya, Gitu. tetap ya glitter. Uh, glitter dikit ya, glitter partikel kecil ya, bukan Hmm. glitter yang buat konveksi gitu, itu kegedean. Glitter yang kecil-kecil. Jadi memang kalau mau bikin eyeshadow di mata yang monolit, Hmm. taruhnya di atas garis kelopak mata ya. Hai Bibi, aduh ada ini apa? Ada teman aku makeup artist dari Sukabumi. Oh hai, selamat bergabung. Semoga bisa dapat ilmunya bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Jadi memang di atas garis kelopak dan dibubuhi sedikit dengan glitter ya. Kalau yang nggak berani pakai Nah, glitter, pakai apa? kasih shimmer, kasih shimmer Shimmer ya. bagian atas sini, gitu. Mau warna peach, warna warna orange gitu kan, atau misalkan warnanya baby blue juga bisa. Dulu kan bilangnya kalau misalnya mata kecil supaya kelihatan besar dan fokus, dibikin smoky. Apa itu masih tren atau ada solusi lain? Bola mata kita kan hitam, Jak. Hmm. Kecuali dia pakai kontak lens. Hmm. Kalau dia pakai kontak lens ya, dia smoky eye gelap banget, itu akan cakep. Tapi untuk malam Hmm. hari, ya kan, Hmm. udah bola mata kita hitam, matanya gelap banget, ya, kayak hantu nggak, Jak? Rambutnya panjang lagi. Jadi saran saran Philip pakai warna apa untuk eyeshadow? Warna-warna muda aja, yang penting eyeliner. Kunci dari Hmm. makeup itu eyeliner. Kalau mau pakai bulu mata, ujungnya aja. Hmm. Di antara garis mata dari garis eyeliner ke garis kelopak itu ya kan kita pakai eyeshadow di atas garis kelopak itu diapain? Mm-mm. Apakah diisi atau biarin aja atau gimana? Diisi aja, diisi aja, diisi aja. Biar kalau ngedip nggak belang Se- gitu ya, diisi aja ah, berarti. ah, diisi aja. Sebenarnya ada trik kayak contoh apa sih pakai bulu mata jahit obras, tapi itu untuk yang advance ya. Kalau Hmm. untuk pemula, kalau menurut aku mendingan eh, nggak usah lah operasi-operasi. Aku malah jujur dari dulu aku pengen loh mata aku begini nih tuh. Karena muka aku tuh jujur lebih karakter dibanding aku punya lipetan. Hmm. 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 As a Chinese, aku bangga dengan mata aku misalkan yang misalkan sipit seperti itu gitu. Terus kalau misalkan mau pakai eyeliner ya udah bagian ujungnya aja, bagian dalamnya itu, sisanya itu pakai yang pensil. Nah, setelah Hmm. itu boleh deh pakai eyeshadow. Mau satu warna, dua warna, tiga warna, silakan. Jadi gitu Gitu. ya. Dan Kamu pakai eyeliner dulu, perlakukan, hmm, bulu mata mm-mm, di ujung, dan eyeshadow mm-mm, dipenuhin aja gitu ya. mm-mm. Dan perlakukan mata atas sama dengan mata bawah. Misalkan mata atas kita kasih warna pink, mata bawah kita kasih sedikit warna pink. Jangan Hmm. beda-bedain, ya. Jadi Nanti bagian dia bawah tetap sirip. dikasih juga ya, dikasih juga eyeshadownya. Mm-mm, mm-mm, Oke. Ini menarik banget sih, karena memang biasanya permasalahan di mata. Padahal sekarang kan mata Asia itu banyak banget yang bikin mata kayak mata Asia ya malahan ya mata-mata yang kayak kayak rubah gitu yang naik gitu kan justru banyak banget yang nyari sekarang ya. mm-mm. Makanya ada tren untuk monolit itu eyelinernya bukan naik loh, turun. Namanya puppy eyes kemana aku lihat puppy Tapi eyeliner. eyes, tapi eyeliner itu sebenarnya untuk monolit. Kalau ditaikin itu hilang, pas begini hilang dia. Gitu. Oke, itu tadi ngomongin masalah mata. Sekarang aku mau beranjak ke Mm. tulang pipi dan rahang yang memang
kita itu kadang-kadang tulang pipinya tinggi ya. Kalau tulang pipi Asia biasanya di sini gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang gemuk. Nah, Ada yang tinggi, ada yang gemuk. saya dua-duanya kayaknya. Ada yang dua-duanya, kombinasi seperti saya. Itu mestinya digimanain sih, Lip? Pakai Oke, highlighternya di mana, shadingnya di mana. kita ngomongin masa shading, teman-teman Hmm. pasti pada bingung nih. Uh, Philip, bedanya shading, contouring, highlighter, sama Hmm. shimmer, bedanya apa? Apa bedanya? Oke, shading itu kalau dibilang shading, shading itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia shadow. Shadow itu di mana-mana warnanya hitam ke abu-abu. Bener nggak sih? Benar. Bayangan. Hmm. Bayangan. Bronzing. Kalau yang namanya bronzing itu bronze, ya kan? Bronzing itu warnanya coklat ke emas. Namanya juga bronzing, bener nggak Ya, sih? benar. Highlight. Highlight itu biasanya putih. Hmm. Ya nggak, Ja? Udah gitu Benar. kalau shimmer ya udah kita ketahuan lah shimmer Hmm. seperti apa. Oke, kita cobain biar nggak ada dusta di antara kita. Ya, kita cobain di wajah saya sendiri deh. Boleh, boleh, Nih, boleh. Please do, please do. Kita uh, belajar bareng-bareng. Philip, muka aku itu gemuk, aku cabi. Maksudnya apa agak berisi Berisi. pipinya ya. Hmm. Bukan cabi cacat bibir ya. Ya, Ini tulang apa sih? Tulang pipi. tulang Tulang pipi rahang. pegang. Hmm. Tulang tulang pipi sini pasti semua teman-teman punya tulang pipi. Tekan kenceng-kenceng, pegang, kasih. Ah. Garis di situ aja. Sedikit aja segitu. Nih. Hmm. Tuh, ya. Ini aku pakai apa? Pakai pensil alis. Hmm. Orang bilang, Philip nggak punya apa, nggak punya shading, aku nggak punya contouring, aku nggak punya apa, nggak, jangan ini, jangan apa, jangan sedih. Kita bisa kalau sama Philip Kwok ya tanya, karena malu bertanya saat di jalan. Tanya supaya punya barang apa aja yang bisa kalian gunakan. Kita pakai pensil alis, taruh di sini, ya. Ini untuk pipi pipi cabi ya, Hmm. Hmm. pipi pipi yang cabi ya. Ya, Lalu baur pakai jari ke tengah, tuh. ke tengah aja Itu kan ya. Ke akan bawah juga nggak? ke, ke tengah ke sini, ke arah Hmm. hidung, tuh, ya. Pakai jari aja. Ini akan lebih kelihatan, kita kita tegesin, nih, ya. Akan lebih kelihatan bentuk wajahnya akan lebih kelihatan lebih kurus. Oh, yang nggak, Ja? Hmm. 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 Ini setelah foundation ya, tuh kan Ya, lebih kelihatan berdimensi, benar banget. ya enggak? Oke. Nah, untuk highlightnya di mana Kak Philip? Ya, Highlightnya sebentar. Aku cari warna putih. Aku sudah siapkan. Kita pakai concealer, ya. Kalau nggak silakan. ada concealer, pensil putih boleh. Highlightnya di mana? Di sini. Tuh. Di puncak tulang pipi ya, berarti ya. Di tulang pipi ini akan lebih kelihatan lebih naik. Hmm. Yang gajah. Benar. Tuh, ya. Nah, blush on-nya di mana? Hmm. Blush on-nya di tengah-tengah. Ah. Sebentar. Blush on-nya di tengah-tengah. Oke. Aku nggak ada blush on cream, Kak. Nggak usah susah. Pakai lipstick aja. Tempel. Ya kan? Tempel, baur pakai jari. Tuh. Ini blush on-nya. Lebih kelihatan kan?
Ya enggak? Hmm, 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 hmm. Tuh. Blendnya berarti Jadi satu ini arah ya, jangan di blend ke atas ke satu bawah ya. brand atas ke bawah nggak apa-apa, Hmm, ya. Asal asal jangan jangan naik turun. hmm. Kanan kiri nggak apa-apa, asal jangan naik turun. Jadi ini dari gelap, medium, terang. Gelap, medium, terang. Ini Oke. ya, sebelah sini untuk pipi cabi. Hmm. Yes. Nah, kalau mukanya, Kak, muka aku kotak. Oh, kalau diginiin nanti kayak Makin kayak kencang, makin kalengkong, tegas. kayak makin tegas. Ya Hmm. udah, berarti shadingnya di bagian sini. Oh, di atas malahan ya. Di bagian sini. Tuh, ya. Tarik ke sini. Oke, tarik ke sini. Ya, tarik. Highlightnya di mana dong? Hmm. Biasanya kalau orang tulang pipinya keras, di sininya kosong. Kita kasih di bagian sini. Ah. Highlightnya di bagian sini. Lebih kelihatan isi. Tuh, ya kan? Habis live muka cemong. Ya, blush on-nya di mana, Kak? Nah, blush on-nya di Blush, mana? blush on-nya di sini. Tuh, di antara. Jadi kalau kalau misalnya mukanya wajahnya Tidak kotak kan? itu bukan masalah atas bawah mana yang, tapi lebih karena mana yang paling belakang, mana yang tengah, mana yang ke depan ya. Lebih Bener, begitu ya. Ah, bener. Ya kan? Jadi oke. beda kan kanan kiri kan? Beda, Beda beda, beda. dong. Terus highlighternya di mana? Hmm. Ini yang sering banget aku ngeliat ya. Suka banget pada bikin highlighter itu langsung gini. Blok ke garis. Ya, itu kalau performer ya mestinya ya. Kalau kalau geblok gitu ya. Nah, highlighternya ya, kalau tulang pipi yang cabi, kasih highlighter bagian sini aja. Hmm. Ini setelah bedak ya, highlighternya Ya. di bagian sini aja tuh. Tuh, Kenapa di bagian nggak situ usah. aja? Jadi kan apa juga highlighter shimmernya itu jadi kesannya lebih natural, glowingnya itu nggak kelihatan palsu yang langsung ngejepluk begitu. Hmm. 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 Nah, untuk bagian yang kurus dikasih di bagian sini. Ini akan memberi kesan pipi akan lebih terisi. Tuh, Hmm. ya enggak? Iya, Yes? Tuh, beda dong. beda. Kelihatan banget bedanya. Gitu. Ini emang aku sengaja blush on dan shadingnya aku lebih kelihatan supaya para teman-teman ngelihat. Belajarnya bisa ya. Pada bisa Ah, kan ya, jelas ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyain ke kolom komentar. Oke, sekarang mm-mm, kalau itu tadi mm-mm. masalah pipi, aku rasa cukup jelas. Kalau hidung, gimana hidung? Kan kadang-kadang ada yang Hidung. hidungnya tuh nggak mancung-mancung banget gitu ya, atau bahkan ada yang Ah, melebar banget gitu. Sebaiknya diapain? mm-mm. Teknik shading hidung ini masih suka banyak salah, highlighter hidung juga banyak yang salah gitu kadang-kadang. Menurut Philips Mm. bagaimana? Oke, kalau untuk hidung, kebanyakan orang Asia sininya kecil, sininya lebar. Hmm, Ya enggak? ya benar. Jadi kalau misalkan dibikin yang kayak begini terus bulat tengahnya, kayaknya nggak masuk.
Kalau Hmm. untuk Asia tuh cuma di bagian sini, shading hidung, tarik bawah sini gini tuh. Ada dua jenis hidung, hidung Hmm. yang panjang sama hidung yang pendek, ya. Tarik begini, gini, ya. Kalau panjang diemin aja, kalau pendek kalau pendek diemin aja begini, Hmm. kalau panjang bisa kita potong seperti ini, ya. Di gambar garis ya. Oke. Udah kayak gitu kita ratakan pakai jari. Tadi Kak pilih pakai apa? Aku pakai pensil alis aja warna coklat, ya. Jadi nggak usah nyiksa diri karena makeup itu fun, tidak menyiksa. Tuh, oke. Semua jenis shade warna coklat atau disesuaikan dengan warna kulit lagi? Nggak semua jenis warna shade coklat. Kalau udah dibaur akan bagus kok. Jadi Hmm. nggak usah apa sih, nggak usah apa, nggak usah Bingung nggak nentuin warna. usah bingung nentuin warna. Nggak usah beli. Kalau perempuan kan suka belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Padahal padahal barang-barang yang dipakai itu doang. Gitu ya. Udah kayak gini ya. Hmm. Bentuknya udah jadi kan, jadi kan. Kita gambar highlight ya. Aku shading dulu, baru highlight. Karena aku penganut Ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Ya, jadi shading dulu baru highlight ya. Baru Resikonya highlight. kalau Kan kebalik kadang highlight dulu baru shading apa? kan banyak tuh yang ada di Instagram Reels segala macam apa shading highlight itu digabungin jadi satu. Pasti blending ya udah bubar semuanya. Kalau aku ya udah ini apa sih shading dulu baru highlight gitu. Bener kata Ibu Kartini, Hmm, habis gelap hmm. terbitlah terang, ya kan? Tuh, Bener banget. tinggal tinggal tutup bedak, lalu kasih highlighter yang shimmer di bagian ujungnya sini. Hmm. Set, set, tengah-tengah sini, ya kan? Ya, Nggak susah kan? Gampang banget. kalau yang pakai kacamata gimana, Lir? Kan ketutupan tuh segini. Kan nggak mungkin bagian situ apa perlu digambar tetap dikasih highlight juga atau gimana? Tetap kasih highlighter aja bagian sininya, bagian sini, Ujungnya ujungnya aja, bagian sini. kelihatan lebih Nggak usah mancung. langsung ngegaris gini, nggak usah ngegaris gini tapi ujungnya aja. Hmm. Oke, okay? Itu tipsnya menarik banget. Kalau Gampang juga tadi kan? kita Gampang. nggak sebenarnya gampang. Ada Ivan Rivaldi. Hai Ivan. Ini Hai banyak makeup artist nonton juga Ivan. hari ini. Banyak makeup artist nonton loh. Makeup artist hits Filipe Karunia, ada Ivan Rivaldi. Oke, next. Kalau bibir tadi kita udah sempat bahas di depan ya mengenai ombre dan juga membesarkan bibir seperti apa. Aku mau langsung karena waktu kita nggak panjang, aku mau langsung tanya sebelum kita ke sesi tanya jawab baca pertanyaan dari para sahabat femina dan juga followersnya Philips. Tip makeup cantik di Chinese New Year atau mungkin tren makeup di Chinese New Year tahun ini 2022, tahun macan air ini, apa sih Lip yang lagi tren sekarang? Kalau misalnya kita mau pakai Cheongsam misalnya gitu untuk kumpul-kumpul sama keluarga, apa saran kamu? Saran aku eyeliner tetap ya, alis yang paling penting. Alis. Ya, alis. Nah, teman-teman, kalau misalkan aku males cukur alis, ada maskara kering bekas maskara kering kan yang udah lama nggak dipakai, yang udah kering, sisir buat alis ya. Sisir naik ke atas, kita bikin alis prestasi. Namanya alis menuju puncak ya. Jadi rapi ke sisir ke atas semua gitu ya? Rapi atas ya. Udah kayak gitu, ujungnya kalau kurang bisa ditambahin pensil alis sedikit aja. Jadi nggak usah semuanya langsung diisi. Kasih sisir pakai maskara kering aja. Ya, udah kayak gitu, pakein eyeliner. Dikasih eyeshadow sedikit bagian bagian kelopaknya sini. Udah kayak gitu, kasih lipstick warna merah tapi menggunakan kuas blending. Kuas blending. Kenapa pakai kuas blending?
supaya bikin kesannya bibirnya tuh natural, Ah. seakan-akan smudge lip. Jadi contoh ya, aku contohin ya. Ya, ya, contohin, Ini, contohin. ini teman-teman, jangan kaget aku make upan kayak gini untuk mengedukasi, bukan sehari-hari kok, tenang aja. Nah, ini pakai kuas blending seperti ini loh. Hmm, hmm, hmm. Nah, ya kan? Ini warna merah. Ya. Warna merah. Nah, kalau mau ombre silakan. Gak usah, gak apa-apa. Abis gitu kasih lip gloss. Dan kelar. Hmm. Jadi Highlight, justru, shading bisa seperti jadi tadi. nggak harus yang rapi banget kayak gimana gitu ya. Gak usah. Gak usah. Tinggal, Tren tinggal ini pas sekarang kita itu mau smart makan lip. kan. Hmm. Tren sekarang Hmm. kan smart lip. Smart Slate. Tuh, trennya lagi ya. Hmm. Oke, sekarang oh ini ada sebelum kita masuk tanya jawab, ada yang minta diliatin peralatan di depannya Coffee Lips katanya. Ada apa aja di situ? Aku Dari ada lips. ah, Oke, kayak ini. Peralatan kuas. Kuas-kuasan aku. Eyeliner. Ya. Aku ada barang yang eh, high end, ada juga barang yang biasa gitu. Kayak contoh terjangkau. terjangkau. Aku tuh paling suka tuh edukasi teman-teman yang barang-barang terjangkau kayak macamnya nggak apa-apa sebut merek ya. Kayak Nggak macamnya apa-apa. Eleanor Wardah gitu Hmm. kan. Udah kayak gitu. Ininya Revlon, concealernya Revlon, udah gitu pensil alis sejuta umat, Faifa, ya kan? Viva. Heeh. Hmm. Aku tuh punya cerita loh masalah masalah brand lokal. Boleh nggak aku cerita di sini? Ada apa? Ada apa gerangan? Aku deg-degan tiba-tiba kalau kamu ngomong gitu. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Jadi dulu itu aku kan pernah ngerjain untuk Miss Earth Singapura. Ya. Tahu dong, orang-orang Singapura itu kalau apa Chinese-nya itu mukanya berminyaknya tuh saking berminyaknya pliket, benyek. Mm-mm. Udah, aku kaca pakai brand lokal, ya kan? Aku taca pakai brand lokal. Pas ditaca, pak, 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 langsung matte. Ah. Dia tanya, Philip, what is that? Is it Anasri limited edition? Ternyata Fanbo, bu. brand lokal kita tuh sebenarnya nggak kalah, kualitasnya nggak kalah di internasional ya. Nggak kalah. Bagus-bagus ya. Itu the best. The best compact powder buat touch. Ya ampun, itu aku nyarinya tuh sampai susah banget sekarang karena kalau kulit berminyak sekali itu pakai itu langsung cet gitu. Itu zaman dulu itu belum ada bloating powder, belum ada Belum ada. say. Belum ada. Itu pasti keluarin ya kan, bentuknya kan merah udah gitu ada bunga-bunganya ya Iya, kan. benar, 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 Pas benar. di touch up langsung matte gitu. Philip, it's so gorgeous gitu. Is it like Anasri limited edition? No, it's our local product. Sampo ternyata. Jadi jangan malu kalau misalnya, aduh, alat makeup saya nggak high end, nggak apa-apa gitu ya. Yang Ya, penting kualitasnya, yang penting cocoknya. Oke, yang saya langsung aja penting mau ke teknik. tanya jawab nih, karena waktu kita tinggal dikit. Semoga bisa molor-molor dikit lah ya, karena tadi kita mulai juga agak telat sedikit, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama dari jawabnya pendek-pendek aja Lip ya. Emily Apono nanya, Koko kalau kulitnya lagi beruntusan terus karena ketutup masker, pakai apa ya complexionnya sebaiknya? Nah, Oke, pertama masker itu harus diganti 4 jam sekali. betul. Masker harus diganti 4 jam sekali. Udah kayak gitu, kamu harus pakai hyaluronic acid sama niacinamide.
Hmm. supaya memperbaiki skin barrier kamu. Itu skincare ya. Skincare-nya. Harus pakai niacinamide dan hyaluronic acid. Itu untuk memperbaiki skin Tekstur barrier wajah. kamu. Mm-mm. Udah kayak gitu kalau misalkan mau pakai apa? Mau pakai mau pakai Foundation. sunblock pun, Oh, mau sunblock. pakai sunblock pun ya, karena kita pakai masker, jadi pakai sunblock di sini aja nggak apa-apa. Hmm. Ya, pakai sunblock di sini aja kan ketutup Mm-mm. si masker juga. Masker. Udah uh, uh, loose powder pakai ya, cari yang berbahan dasar cornstarch, bukan talc. Agak Hmm. PR ya, say. Kalau nggak pakai tepung tapioka di muka juga aman, say. Believe it or not, itu nenek-nenek zaman dulu pakai tepung tapioka, bener muka. Dan hasilnya bagus ya. Oke, Hasilnya bagus. lanjut. Pertanyaan selanjutnya Mm-mm. dari Soe__ ini. Kalau untuk mata cekung, gimana? Tadi kita ngomongin mata monolit ya. Ternyata banyak juga yang mengeluhkan Mm-mm. matanya cekung. Eh, eye makeup-nya seperti apa? Saran dari Philips. Tekung itu dalam arti kata dalam. Apa Hmm. gimana nih? Iya. Dalam. Mm-mm. Kalau aku punya pengalaman wanita bermata dalam, aku selalu mengharamkan eyeshadow smoky eye. Oke. Aku mengharamkan loh. Sangat mengharamkan. Karena makin Karena dalam ya sebab kelihatannya. makin kelihatan dalam. Hmm. Jadi usahakan pakai warna emas, warna silver, warna-warna muda. Hmm. Dan Warna jangan cenderanya lupa, ya. eyeliner. Jangan takut pakai eyeliner warna ya teman-teman. Eyeliner warna itu di bagian ujungnya aja. Jadi kue dong tepung tapioka, kagak beneran deh. Cobain. Believe it or not, itu life hack aku. Pakai sedikit aja ya, itu buat touch up itu bagus. Tepung tapioka ya. Karena brand-brand luar itu sudah meng-avoid si talek loh. Hmm. Makin natural Di ya mereka kosmetik saat. makin natural, mereka udah pakai cornstarch, apa sih, kayak Hmm. kalau kalau kita Maizena. bilang tepung maizena, tapi Ya. kalau ditaruh di muka kita tepung maizena tuh brudul, nggak bagus. Ya. Kalau menurut aku, kalau pakai si tapioka tuh malah lebih ini, lebih nyerap Lebih keringat. off ya. Heeh. Hmm. Oke, next question. Mm-mm. Ini Mm-mm. dari Nana Ating Mas. Dua pertanyaan terakhir Mm-mm. deh ya. Pipi bagian bawah nih agak tembem. Pipi bagian bawah di sini koyor-koyor bagian sini nih. Itu Sini nyaris kayak nih. double, nyaris jadi double chin. Mm. Biar agak kecil gimana sih? Nah, itu menarik. Gimana tuh Oke, biar kecilinnya? cara kecilinnya ya, shadingnya di bagian sini kakaknya. Di bagian sini shadingnya. Tuh, tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah sini. Ini maaf karena aku bewokan ya. Bagian sini aja nih. Bagian sini aja nih, di segini. Hmm. Bagian sini. Ya, tarik ke bawah. Di blend. Itu nggak pakai bedak pun nggak apa-apa. Hmm. Bagus, natural. Kan kamu tahu sendiri, aku juga jarang make upin orang pakai bedak lehernya. Iya, sekarang udah nggak pakai bedak di leher lagi ya. Mm-mm. Udah nggak pernah malahan. Apalagi acara photoshoot, ya nggak sih? Iya, Kelar tuh kalau kena kena bedak. baju, laundrynya Mm-mm. mahal. Mm-mm. Oke, one last questionnya ada pertanyaan lagi. Kalau punya lipstick coklat gelap nggak kepake, bisa nggak sih dipakai untuk shading? Bisa banget. Bukan hanya buat shading, buat base eyeshadow, jadi mata smoky itu bagus. Hmm. Jadi mau taruh di mata, di dinding lagi, kipas angin. Ya kan, mau taruh di mata, taruh bibir, taruh pipi, nggak apa-apa. Ya kan, Berarti bisa ya. bisa. Tapi kalau pipi bawah tembem, bagian samping nggak perlu di ini, bawah sini aja berarti ya. Kalau Bawah bagian bagian bawah sini nggak? samping sini, Ah, bagian bawah samping sini, ini cuman spotnya di sini doang, ja. ah.
Di situ Spotnya sini doang, dibawain ke depan. terus baru ke depan sini. Ya, baru ke depan sini. Kalau di bagian sini, boleh spotnya di sini, baru ke sini sedikit. Ya, Hmm. kalau misalkan pipinya di sini, turun, di bagian sini, kasih. Di bagian Hmm. sini, Ja. Nih, Ja. Ya, saya kan turun nih. Hmm. Bagian sini. Spot bagian situ aja. Tuh. Ya enggak? Tuh. Spotnya cuma situ. Jangan terlalu banyak dibikin ngedemblok gitu. Tapi Ntar malah dibikin kelihatan kayak berewokan spot-spot ya. aja. Spot, spot, spot gitu. Ada Hmm. spot-spot tersendiri. Kalau disemuain ntar malah kelihatan kayak berewokan Iya, gitu. kayak bewokan. Apalagi dari depan kelihatan kurus, begitu nyamping kelihatan. Belang-belangnya kelihatan semua dari samping. Aduh, maaf ya. Kamu laki-laki perempuan kok bewokan gitu kan. Philips, thank you very much untuk ilmu dan insight-nya. Sebelum pisah, boleh dong kasih closing statement dari Philips Corp untuk para wanita Asia yang ingin mencoba make up yang seru dan sesuai dengan tipikal wajah mereka, apalagi buat Chinese New Year. Silahkan, Philips. Uh, proud your skin. Jangan selalu cantik itu putih. Itu enggak. Itu no. Karena coklat juga eksotik. Jadi hargai diri sendiri. Bagaimanapun, bagaimana orang lain menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana kita tidak dipandang orang kalau misalkan kita tidak bisa menilai gambar diri sendiri, make up diri sendiri kita nggak bisa. Bohong. Yang bilang cantik itu inner beauty zaman sekarang bohong. Orang tuh ngelihat fisik dulu. Jadi kita harus cantik, harus bisa make up walaupun sedikit. Dan jangan lupa skincare. Hey Ameline, how are you? Jangan lupa skincare ya, karena mau make up bagus-bagus apa, kalau kanvasnya udah geradakan, Bener, susah. bener banget. Terima kasih banyak Philips kok atas waktunya dan tentunya ilmunya, semua tips and triknya, ilmu sulapnya yang luar biasa dalam masalah merubah wajah lewat make up. Makasih banget ya Philips ya. Semoga kita bisa ketemu soon, ngobrol-ngobrol langsung ya. Itu inner beauty rest. Thank you very much Philips. Kalau kamu mau live, boleh live. Aku mau closing dulu sebentar ya. Oke, thank you so much Rajisa. Thank you so much Femina dan semuanya. Kyonghi Facai. Gongsi Pacai. Semoga cuan di tahun macan ya Philips ya. Amin, sehat selalu teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, untuk sahabat Femina semuanya, terima kasih banyak atas waktunya dan nonton. Semoga bisa belajar, ilmunya dapat banyak banget dari Philips Kwok, seorang profesional makeup artist juga makeup guru di Indonesia ya. Semoga kita dan semua perempuan-perempuan Asia makin pede dengan kemampuan bermake up-nya dan belajar banyak dengan ilmu yang tadi dijelaskan oleh Philips dan bisa diterapkan, bisa dicoba karena ingat, make up itu harus seru-seruan, jangan dibikin stres, jangan dibikin pusing. Kita harus have fun with make up. Semoga cari-cari mana yang paling cocok, itu yang kita bisa pakai sehari-hari ataupun ke acara-acara yang spesial. Akhir kata, saya Raja Sepatu Suara undur diri, tapi ingat, protokol kesehatan tetap dijaga karena pandemi belum berakhir. Jangan lupa 3M, pakai masker, dan kalau udah bisa vaksin, vaksin ya semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye.